Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartini, NIM B05222033. Video kali ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah epidemiologi dari Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Sulawesi Barat angkatan tahun 2022. Jadi di sini kita akan membahas mengenai riwayat alamiah pada penyakit asma. Nah, pertama-tama apa sih itu riwayat alamiah penyakit? Jadi, riwayat alamiah penyakit adalah perjalanan penyakit dalam tubuh manusia. Nah, untuk mengetahui bagaimana riwayat alamiah penyakit asma, kita bisa melihat 5 tahap. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Tahap kedua yaitu tahap inkubasi atau tahap pathogenesis. Tahap ketiga yaitu tahap penyakit dini. Tahap keempat, tahap penyakit lanjut. Dan tahap kelima yaitu tahap penyakit akhir. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Pada tahap ini telah terjadi interaksi antara penjamu dengan bibit penyakit, tetapi interaksi ini terjadi di luar tubuh manusia, dalam arti bibit penyakit berbeda di luar tubuh manusia dan belum masuk ke dalam tubuh. Yang kedua yaitu tahap inkubasi. Nah, tahap ini bibit penyakit sudah masuk ke dalam tubuh, tetapi gejala-gejala penyakitnya belum nampak atau gejalanya terselubung. Yang ketiga yaitu tahap penyakit dini. Tahap ini mulai dihitung dari munculnya gejala-gejala penyakit asma. Pada tahap ini, host sudah jatuh sakit, tetapi masih ringan dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian yang keempat yaitu tahap penyakit lanjut. Pada tahap ini, host sudah jatuh sakit dan penyakit asmanya sudah parah akibat tidak melakukan pengobatan segera pada tahap dini. Selain itu, akibat penyakitnya sudah parah, maka host sudah tidak dapat lagi melakukan aktivitas kesehariannya, sehingga sudah memerlukan perawatan dan pengobatan yang intensif. Dan yang terakhir yaitu tahap penyakit akhir. Pada tahap ini, host bisa dikatakan pertama sembuh sempurna. Artinya, host harus mengonsumsi obat penyakit asma dan rajin memeriksa ke dokter tiap bulan, maka fungsi tubuhnya kembali seperti semula. Yang kedua, sembuh tapi cacat. Artinya, penyakit host berakhir tetapi kesembuhannya tak sempurna karena terjadi cacat. Yang ketiga, karier, yaitu pada perjalanan penyakit seolah terhenti karena gejala sudah tidak ada. Namun dalam tubuh host masih terdapat bibit penyakit. Akibatnya, obat asma tidak lagi dikonsumsi dan penyakit asma tidak dikontrol, maka suatu saat penyakit asma tersebut dapat kambuh. Yang keempat, kronis, yaitu pada tahap ini perjalanan penyakit dapat terhenti, tetapi gejala penyakitnya tidak berubah seperti sesak nafas. Yang kelima, meninggal dunia, yaitu apabila keadaan penyakit bertambah parah dan penyakit asmanya tidak segera diobati, maka penyempitan saluran pernapasan semakin parah, sehingga dengan hal ini dapat menyebabkan terhentinya penyakit dengan meninggal dunia.